Aku kayak misalnya denger kayak kisah teman-teman aku yang di toxic relationship ya. Kayak dia pernah misalnya kayak ada teman aku cerita dia pernah diinjak, pernah apa di ini segala. Aku kayak mikir, gue masuk rumah sakit Will, melaki. Hah? Misalkan ada cowok nih sesuai kriteria lu. Banget. Tapi dia ngerokok banget. Tapi dia ngerokok. Aku memilih untuk nggak menaruh hati lebih jauh. Aku pernah bilang gini, sebaik-baiknya siapapun, anak siapapun jadi apapun, mau anak siapa jadi presiden, di mata mama kamu yang paling baik. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media, Halo Hati. Tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Vita Indira. Dan gue Boce Muhammad. Bintang tamu kita kali ini ada Natasha Wilona. Gokil. Hai. Oke. Aku seneng banget ketemu sama teman lama aku Firda dari zaman kita masih syuting sinetron ya. Iya, cinta karena cinta. Iya. Enggak, kamu nggak ada, maaf ya. Aku seneng juga ketemu teman baru Bocung. Ya kan yang katanya mau ikut pilates kan? Iya, nanti kita pilates bareng ya. Iya. Ayo guys, kita pilates bareng di mana? Di posture. Di Posture Peak. Yo, canggih ini. Pilatesnya yang gini-gini. Iya, tapi pakai alat. Iya, pakai alat yang gini. Tahu tuh Fir. Apa kabar Kak Wilona? Baik. Itu Baik. kenapa menonjol banget sih? Iya, Iya, Cum, Kak. agak aneh banget, Cum, jujur banget. Aneh. Gimana sih kok dia yang menyadarkan? Malu gitu. Gak apa-apa Kak Wilona emang di sini. Oh emang gitu ya? Di sini kita ini kotor lagi baju gue gimana dong? Bisa. Gue pengen Nggak. bisa nih kotor-kotor gini. Waduh. Ya udah, nggak jadi. OCD nih kayaknya nih. Ya nggak bisa gue kotor-kotor. Lu gitu nggak orang apa namanya sebutnya OCD ya? Harus yang Aku rapi. enggak sih. Aku tipikal yang agak-agak cuek justru. Oh lebih cuek anaknya. Ya, ini sebenarnya kalau untungnya nggak kesorot kaki kan lagi pakai sendal Oh, iya, benar. begini Nah, aja. tenang, ini aman kok, aman. Nggak Mobil kelihatan, tapi nggak nanti kita apa-apa zoom. kayak ada tisu gitu. Nggak apa-apa. Gue nggak bisa tuh. Aku tipikal yang nyelip tisu di kiri kanan. Ini tipe orang yang kalau mobilnya dibongkar nemu duit tuh 8 juta tau nggak lu? Nyelip sana nyelip sini habis bayar parkir kayak serak-serak gitu kan. 2000-an semua tapi segepok. Udah lama banget gue gak ketemu sama Willow. Will, sebelumnya lo tahu Halo Hati nggak? Baru tahu sekarang akhirnya. Kan aku nggak boleh muluk-muluk kan, nggak boleh neko-neko kan. Jadi aku pertama bahkan nggak tahu nama podcastnya tuh Halo Hati karena dari tim promo ATKKM cuma bilang Bloom Media. Ntar datang ya ke Bloom Media. Terus tiba-tiba one day Firda ngechat aku bilang, Will ntar kita janjian besok kayak oh Firda jadi host di Bloom Media. Makanya tadi aku nanya, oh kamu tuh punya Bloom Media? Baru dia bilang enggak, aku punya Halo Hati. Oh iya. Kontennya kita di sini Halo Hati. Iya, jadi biasanya tuh Halo Hati tuh selalu ngobrol-ngobrolin soal cinta-cintaan gitu rata-rata. Dari Hal-hal- hati ya. dari Iya. hati ke hati. Emang kursi ini cuma buat ngobrol aja lah. Oh iya. Sama gue curhat. Gitu doang udah. Nah ini kita karena Natasha Wilona bintang tamunya jadi kita spesial kita ganti tempat. Oh iya. Iya. Biasanya kita nggak di sini. Khusus buat lo. Pantesan ya kayak tampilnya agak-agak berbeda, Agak berbeda. ya kan hitam putih. Betul. Ya, sama hijau. Hitam putih hijau. Warna aja gue mah. Hijau-hijau ini banget lo. Mau nyebut brand tadi. Gak boleh. Api hijau. Oh Api bener, Api best is the best. Kemarin sempet tuh ada Api tuh di. Sempat aku pesetnya Uwan Kaisar. Ya Wan. Kalau sekarang kita sama Batavia. Pasti gue pakai coklat ya. Iyalah Batavia the best is minuman konser gue. Wih. Padahal nggak datang konsernya. Iya kan gue konser nggak cuma sekali. Emang siapa yang penyanyi? Enggak ada. Oh, Kita datang festival, konser festival. nonton datang aja nonton. Oh, Kita kan Tapi gue emang korek. agak penyanyi. Gue emang iya. penyanyi juga. Penyanyi apa? Gue dulu Marawis anjir. Kakak tahu Marawis? Tahu coba kok kayak nggak yakin. Bener Yakin bener. kan? Ini lebih ke abang-abang GTA kan? Bener. Gue dulu Marawis. Rame soalnya di iya. YouTube gitu. Gue yang megang hadroh. Tahu hadroh nggak? Tahu. Nah gue yang megang hadroh. Iya, kayak pembahasan kita emang gak ke arah sana gitu kan gue ngomongin Aloha. Oke. Nah, Aloha tuh ngomongin konten-konten soal relatable gitu, apalagi kan kamu lagi jalan film juga ya. Aku tahu kapan kamu mati. Iya, aku nggak tahu deh pas ini tayang filmnya udah tayang atau belum ya. Cuma yang pasti film Aku Tahu Kapan Kamu Mati 2 ini tuh tayangnya
14 September 2023. 14 September 2023. Ini sequelnya dari yang pertama. Yes, betul. Sama Ricis. Kan Ricis udah mati di yang pertama. Oh, Ricis udah mati. Ketahuan Iya. nonton ya, maaf ya teman-teman. Gue tadi sempet ini. Ricis sama Al udah mati tuh di yang pertama. Ini Oh, ada kita Al 5 juga? tahun. Iya, 5 tahun Oke. setelah kejadian yang pertama gitu. Gue tadi sempat cerita-cerita dikit kan. Katanya itu lo karakternya tahu dengan judulnya itu, aku tahu kapan kau mati. Jadi Iya. lo bisa ngebaca kapan orang ini mati itu kayak gimana tuh? Jadi waktu di yang pertama, aku tahu kapan kamu mati pertama, si Shiana ini kena mati suri. Setelah dia mati suri, dia mendapatkan kemampuan, dia bisa tahu kapan orang akan mati dari dia tuh bisa ngelihat kalau orang yang mau mati disamperin sama arwah kerabatnya. Anjir seru banget. Jadi dari situ dia baru tahu bahwa oh ini orang kayaknya akan segera mati nih. Dalam waktu berapa lama tuh? Dia nggak tahu waktu precise-nya atau bagaimana cara matinya dengan jelas, tapi dia tahu bahwa ini orang kayak umurnya udah bentar lagi karena arwah kerabatnya udah ngikutin dia terus. Tuh, jadi dia bisa ngelihat itu kan katanya ke orang kalau mau mati kan ada yang ngejemput lah, ada yang dijemput ya. nemenin. Jadi kayak gitu. Siapa namanya karakternya? Shana ini bisa ngelihat oh dia udah ditempelin nih gitu lah Yes, umpamanya. betul. Dia bisa ngeliat ke arah Yang di situ. kedua hampir sama apa enggak? Yang di kedua nih 5 tahun setelah kejadian dia tetap mempunyai kemampuan yang sama, tapi one day kemampuan itu hilang. Tapi dia nggak tahu kenapa Kenapanya? kemampuan ini hilang. Oke. Nah dari situlah dia mulai mencari tahu tentang ada yang namanya desa bunuh diri, desa Remetuk. Dan di desa bunuh diri inilah setiap kematian tuh nggak bisa dilihat sama Shiana. Sama sekali. Sama sekali. Ini real kisah nyata atau bukan sih? Ini Diangkatnya? sebenarnya ini tuh kisah dari kalau tahu Mbak Lele Laila, itu penulis kita. Jadi Mbak Lele ini menitipkan kisah dan pengalaman dia sebagai survivor, bukan dia tuh survivor dari suaminya adalah penyintas bunuh diri. Yang maksudnya setiap dia mau tidur atau misalnya setiap dia meleng sesaat dia nggak tahu kapan suaminya ingin bunuh diri. Jadi ini kisahnya yang dititipkan. Kasus-kasus bunuh diri itu lagi banyak kok mental health issues gitu-gitu, orang yang ngerasa karena kebetulan kita juga ngobrolin hal-hal relate ya. Menurut gue ini cukup korelasinya deket sama yang sering terjadi apalagi di generasi-generasi muda zaman sekarang gitu ya, kayak capek kerja dikit anjir rasanya mau mati. Sekedar ngomong aja tuh udah menjadi salah satu apa ya, kayak menurut gue salah satu panggilan diri gitu loh. Gue nggak tahu walaupun konteksnya bercanda atau enggak ya, tapi memang kayak dunia semenyebalkan itu bagi anak-anak muda zaman sekarang gitu. Iya mungkin yang berhubungan dengan mental tadi kan. Makanya di film TKKM tuh mau dibongkar mitos atau fakta sih katanya kalau orang yang mau bunuh diri itu katanya ada setan yang ngebisikin dia buat ngelakuin itu. Atau ada bisikan-bisikan setan untuk mati. Atau emang keinginan dari diri dia yang terdalam menimbulkan sisi gelap dalam diri dia. Nah itulah film TKKM 2 ini. Berarti kalau yang kedua ini berarti apa nih yang jadi tujuan filmnya yang dicari ini apa nih? Yang pasti kita ngambil latar belakangnya itu adalah mental health issues yang tentang bunuh diri. Di desa ini nih. Di desa ini dan orang-orang yang ada di sini. Gitu. Dan si karakter Shanom ini. Jauh banget. Sienna ini masuk. Ternyata Sienna ini datang ke desa ini, gue nanya detail nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Si Sienna ini datang. Nggak tahu mau terlalu bocorinnya sejauh mana boleh. Kan gue kepo banget, gue orangnya kepo banget. Kalau Sienna kepo ini banget mendingan nonton. 14 September. Berarti nanti pas premier harus datang kalian berdua. Datang. Dari Halo Hati ya. Iya. Harus datang. Nonton. Oke, gue nanya satu pertanyaan. Sienna ini datang ke desa ini diundang atau ini ada desa nih yang kayak gini, gue kayaknya mau ngecek deh kemampuan gue. Itu hampir spoiler kalau kasih tahu ya. Gitu ya? Iya, nggak sedalam itu. Jadi harus nonton. Tapi dia juga kayaknya ya, kalaupun itu adalah panggilan dari dia, gue tahu nih kayak di desa ini nggak bermasalah nih. Semua tempat bermasalah, gue capek banget jadi Sienna. Ini kan namanya desa bunuh diri. Dinamakannya desa bunuh diri. Desa bunuh diri. Nggak, sebenarnya namanya Desa Remetuk, tapi judulnya kita ATKKM 2 Desa Bunuh Diri. Karena banyak yang bunuh diri gitu. Iya. Tapi lo pernah, nggak tahu ya, gue mau nanya aja. Lo pernah nggak sejenak lo lagi capek banget sama hidup lo kepikiran untuk kayak gitu? Enggak sih, enggak sama sekali. Karena aku tipikal orang yang nggak gampang breakdown gitu, yang kayak nggak gampang tiba-tiba nangis sendirian karena kecapean doang. Aku juga bukan tipikal orang yang gampang nangis untuk masalah hidup, kecuali untuk orang tua atau kehilangan, misalnya ada kematian ya, itu wajar ya maksudnya. Terus juga aku tipikal orang yang lumayan cuek, jadi bagi aku tuh masalah tuh pasti akan berlalu, jadi nggak usah diambil pusing. Lu bisa kayak gitu, menurut gue itu 3 hal yang
susah lo dilakuin, nggak cuma perempuan sama laki-laki juga susah banget dilakuin. Oh iya ya? Susah banget. Gue jujur aja gue udah sering mencoba melakukan bunuh diri soalnya. Bohong banget. Sumpah, gue udah cerita di semua podcast gue lihat itu. Oh iya. Ya, gue mengalami Dia pernah ngechat gue pengen bunuh diri. Gue gak pernah ngechat lu. Nggak maksud lo, gue pernah pengen bunuh diri gini. Iya. Gue kan mengalami mental health issues juga kan. Gue pakai psikiater, gue udah 3 tahun berobat sama psikiater gitu-gitu. Dan itu real, makanya gue pernah bilang juga di episode sebelumnya, kayaknya kalau lihat gue anaknya tuh fun-fun aja. Marah ya, selalu ketawa, senyum, iya. Selalu aja di ice breaking di tongkrongan. Enggak anjir. Gue bilang kalau misalnya lo udah ngeliat ada satu orang yang kayaknya hidupnya aman-aman aja, biasa-biasa aja, kayaknya dia baik-baik aja. Coba deh sekali aja lo luangin waktu untuk tanya, lu gimana kabarnya? Nah, si Shiana ini juga ceritanya dia udah 5 tahun ketergantungan sama psikiater. Shit. Jadi lihat sama aku. Iya, makanya waktu aku pertama kali dapat peran ini, aku ngelakuin riset banyak banget. Karena aku pribadi nggak pernah ngalamin itu. Beda banget nih. Jadi susah banget. Bayangin aja pas syuting tuh aku harus selalu jadi orang yang murung, diem, yang orang-orang yang kayak nyimpen beban. Karena kan ada yang outputnya jadi kayak icebreaker kayak dia, ada yang outputnya jadi agak aneh kan. Makanya rambut aku warnanya biru. Nah, di situ tuh bagi aku tantangan paling berat karena karakter aku pribadi tuh orangnya yang kayak senyum-senyum happy, yang kayak anaknya tuh anteng aja. Aslinya. Iya, yang selalu kalau ngomong tuh semangat, ceria, berbinar-binar gitu. Terus tiba-tiba di sini tuh karakter aku yang kayak dia murung, yang kayak suram deh hidup, kayak nggak tahu kapan nih orang pengen die gitu. Dan ketergantungan obat antidepresan juga. Dari situ aku ngelakuin riset sama kayak, kan aku misalnya dengar dari cerita-cerita orang-orang terdekat aku yang misalnya sampai harus insom atau ketergantungan obat antidepresan, terus juga ngobrol sama teman aku ada yang jadi psikolog, terus juga nonton beberapa film yang berhubungan dengan psikologis. Dari situ baru aku bisa kayak ngambil kesimpulan arah si Shiana nih mau dibawa kemana gitu, melewati traumatiknya dia. Cuma yang aku sadar orang-orang yang di tahap punya mental health ini, menurut aku base paling dasarnya banget mereka punya trauma mendalam sih di dalam hati mereka. Dan poinnya selain dia punya trauma adalah karena kita merasa sendirian, kesepian. Sebenarnya itu Pak, kita tahu nih kayak gue tuh sama kayak Mbak Erika Katlina. Kita bisa ramai, have fun di luaran, bebas segala macam. Pas pulang gue ngerasa kosong lagi. Di luar aja bahkan ketika kita lagi seramai itu kita ngerasa kayak ramai kayak gini apa ya? Padahal temen banyak banget kasarnya gitu kan. Cuma kayak tetap aja ngerasa dunia kayak nggak adil aja. Gue baru bener-bener bisa rilis sama penyakit gue. Dulu tuh nggak. Gue dulu bener-bener caurnya parah banget. Mulai bener-bener rilis yang ya udah. Ternyata gue memang mengidap ini. Ternyata gue memang butuh ini. Gue harus ke profesional segala macamnya. Gue mulai menyadari bahwa ya hidup menurut gue hidup emang sebrengsek itu, hidup memang sebangsat itu. Tapi gue harus terus berjalan dan jangan mau rugi lebih banyak dari ini. Baru gue stop. Sekarang lu gimana kondisinya? Gue masih beberapa waktu lalu, gue masih nge-cutting tangan. Syuting sketsa buat Blue nanti akan tayang di bulan Oktober, jadi jangan lupa nonton. Lagi cerita sedih promo. Nah bisa, profesional bro. Karena menurut gue, walaupun gue punya banyak temen gitu ya, sebenarnya bukan hanya tentang rupa aja, tapi tentang isi kepala gitu. Bener. Ya kan kadang ada orang kita punya temen, dia bisa mendengarkan, tapi hanya sekedar ingin tahu atau dia hanya sekedar cuma ya biar lo anteng aja, kayak tidak menenangkan gitu. Teman tuh ngaruh banget tau di mental issue gitu menurut gue, karena karena gini, semua orang itu punya level tertentu. Mungkin lo kuat, Firda enggak gitu misalnya. Tapi kalau lo bisa ngebawa Firda ke lebih baik gitu, lo bisa menenangkan Firda berteman sama lo, Firda kan jadi lebih baik gitu. Cuman masalahnya banyak orang yang punya masalah dengan mental, terus dia di lingkungan yang toksik, tapi biasanya yang gue temuin ya orang-orang yang kena mental ini takut untuk melangkah keluar. Karena berpikir nggak ada yang mau sama gue, nggak ada yang bisa nerima gue. Gue gila, gue sering banget nemuin orang-orang yang berpikir seperti itu, dan itu inti masalahnya itu karena lu tuh tidak percaya sama diri lo, lu tidak percaya kepada value di diri lo, dan lu di circle yang orang-orang itu malah makin menjatuhkan value diri lo karena mereka bermain di situ. Iya, kompetitor lah, jadi kayak kompetitif. Iya. Itu berarti emang lingkungan yang toksik sih. Iya, makanya orang mental issues itu paling salah itu ketika bertemu pertemanan yang toksik sama hubungan yang toksik. Betul. Karena kalau lu punya pasangan lu tahu lu punya mental issues, yang dimainin itu adalah kepercayaan diri lu. Psikologi itu. Iya, kepercayaan diri lu dimainin, diturunin sampai lu ngerasa kalau gue nggak bisa hidup tanpa ini orang. Depending. Oh, lu nggak bisa hidup tanpa gue.
nggak ada yang nerima lo tuh begini keluar semua negatifnya. Dan orang yang punya mental issue biasanya dia lebih overthink. Nah berarti itulah salah satu alasan kenapa banyak anak-anak muda sekarang bunuh diri. Yes. Dan ya ada masalah mereka langsung hancur-hancuran banget. Itu karena kan maksudnya beranjak dewasa kita lebih, yang tadi gue bilang ya, bahwa sebenarnya bukan hanya tentang rupanya aja, tapi adalah isi kepala. Karena beranjak dewasa kita perlunya tuh banyak bicara, bukan untuk hanya sekedar bergaya gitu. Yang gue tangkap tuh gitu. Kalau sekarang kan anak-anak ya udah gue nongkrong aja, main-main aja, hanya sekedar buat ngevalidasiin diri, share di sosial media. Oh teman-teman gue ini, gue punya ini itu, flexing dan segala macamnya. Padahal makin kita beranjak dewasa, kita makin ngerti bahwa dunia itu tidak semudah itu untuk dijalanin gitu kan. Kita perlu banyak ngobrol sama orang. Menarik tuh berarti si film ATKKM bisa mengajarkan hal itu. Kalian harus nonton makanya. Makanya kenapa pas pertama kali lihat skenarionya aku langsung suka banget, karena aku bilang di tengah horor Indonesia semuanya tentang urban legend atau enggak tentang hantu-hantu yang memang udah viral di Indonesia. Mereka muncul untuk ngangkat kesehatan mental. Maksud aku out of the topic tapi tetap horor. Of course pasti akan ada jump scare, ada treatment horor, namanya juga film horor. Tapi maksud aku setidaknya topik yang diangkat itu jauh berbeda dengan film yang lagi banyak tayang saat ini. Benar. Iya sih, kayak gue kalau nonton film itu langsung berkaca sama diri gue sendiri. Ada takutnya, ada sedihnya. Jadi kayak gabung jadi satu. Gue lebih suka film horor yang seperti itu sih. Jadi film horor yang gue bisa pulang tuh gue nggak cuman takut serem aja, cuman pulang itu kayak dapat sesuatu yang lebih. Karena menurut gue film horor makin sekarang, even di luar sama di Indonesia pun film horornya sekarang makin berkembang dengan baik. Iyalah, makin berkembang. Jadi ada historinya di balik cerita horor itu, nggak cuma yang horor-hororan aja gitu. Mungkin karena perkembangan dan kreativitas orang sekarang ya. Gue suka banget film horor di Indonesia sekarang. Bagus, berarti kan harus nonton nanti ya. Pasti nonton premiernya kan? Iya benar. Premiernya pakai baju apa? Bisa ntar aja nggak masih September itu masih 14. Tapi di situ ada cerita toxic apa enggak? Ya karena kan kita bicara ya, orang yang punya mental health itu berarti kan mental health issue itu kan adalah karena mungkin sekelilingnya toxic, entah relationship, entah pertemanan. Kalau yang aku lihat latar belakangnya si Sienna ini, satu karena dia punya trauma mendalam. Traumanya family. Dia udah pasti nggak punya keluarga kan, dari yang pertama aja dia tinggalnya di asrama sama teman-teman cewek dan nggak pernah diceritakan keluarganya kan. Dia nggak tahu lah. Jadi udah dia nggak punya support system, dia tiba-tiba punya kemampuan yang di usia anak semuda itu menerima kenyataan sahabatnya meninggal, cowok yang dia suka meninggal, itu nggak semudah itu kan, itu menjadi trauma. Ditambah di lingkungan baru dia saat dia udah masuk kuliah, ternyata semakin toksik bahwa orang-orang nggak banyak yang bisa menerima keanehan dalam diri dia. Dibully jadinya. Lebih tepatnya nggak punya teman sih. Nah itu sedih juga tuh. Jadi kayak sempit aja. Ada teman tapi mungkin cuma 1-2 orang yang mungkin bentuknya juga sama anehnya kayak lo. Tapi akhirnya ya kamu ngerasa nyaman sama mereka, tapi orang-orang sekitar tuh ngeliat kalian adalah orang-orang aneh aja. Mana tau gak yang paling susah di muka bumi ini itu adalah apa? Memanusiakan manusia. Itu menurut gue. Kadang kita bisa manusiakan manusia lain, tapi kita nggak bisa manusiakan kita sebagai manusia, diri kita sendiri. Karena misalnya kayak gini, kayak tadi misalnya si Sienna itu karakternya kan adalah cewek yang aneh. Dia ngerasa kayak gue nggak bakalan diterima sama siapa-siapa aja dan segala macam, karena sekelilingnya udah nggak memanusiakan dia kan, sampai dia akhirnya tidak punya kepercayaan diri terhadap dirinya dia sendiri ya. Jadi kayak udah gue sendiri aja juga nggak apa-apa kok. Akhirnya makin kekukung gitu. Tapi kalau kayak gitu ya, kalau kayak gitu menurut gue ya, poin utamanya itu bukan di orang lain. Poin utama itu di diri sendiri. Di diri kita dulu. Kalau lu merasa orang lain tidak mau sama lu karena lu tidak membangun value diri, lu nggak punya percaya diri. Bener. Lu nggak punya percaya diri. Ketika lu sudah tidak punya percaya diri dan lu takut untuk memulai sesuatu, ketika gue bukan membenarkan pembulian ya, ketika orang lain melakukan sesuatu ke lu, yang lu salahkan pertama bukan orang lain, tapi diri lu. Lu harus bisa bikin orang lihat lu. Karena alam bawah sadar manusia, ketika kita lihat seorang dan kita kayak, wah, ini orang nggak sembarangan nih, ini orang nggak bisa gua bully atau segala macam, itu dari diri kita. Kita nggak boleh membiarkan itu. Karena kita tuh lebih mudah buat nunjuk nggak sih sekarang? Kalau aku pribadi sih, untungnya aku belum pernah berada di memiliki hubungan yang toksik atau pertemanan yang toksik. Tapi ya pasti pernah ada di lingkungan kerja yang toksik, pasti pernah. Tapi untungnya kalau yang bagi aku, kalau di outsiders nggak akan bisa mempengaruhi aku. Tapi kalau orang-orang terdekat ini kan yang paling kuat. Nah untungnya aku dari kecil punya
mama yang sangat suportif dan positif banget, kakakku yang juga nguatin banget. Terus sahabat-sahabat aku untungnya emang nggak banyak, beberapa, tapi aku ngerasa ya mereka solid aja, belum pernah ada drama apapun. Itu tuh penting banget. Jadi dan itu aku ngerasa yang bikin aku jadi lo bawa gue percaya diri nih. Iya, aku jadi kayak santai aja gitu. Santai aja karena di dalam dia udah positif dan lo dihargai dan lo punya dikasih pemikiran. Lu punya value, lu punya ini di luar ya, lu datang dengan kepercayaan diri. Benar. Jadi semua bahkan nggak pernah ketemu hal yang toksik. Enggak. Enak banget. Enggak pernah. Untungnya jangan sampai ya. Jangan Ibu bahagia banget. Jangan sampai. Enggak ya. Maksudnya enggak selalu bahagia, of course kan. Pasti ada yang kayak kalau nggak mungkin putus dong atau dia. Cuma aku belum pernah di titik yang dimana misalnya aku berantemnya masih pakai aku kamu. Yang kayak maksudnya masih standar lah. Standar banget. Aku nggak bisa bilang itu toksik karena nggak ada verbal abuse, nggak ada hal-hal yang abusive secara fisik maupun kata-kata. Terus juga nggak ada yang istilah kata manipulatif dan juga nggak ada yang memanfaatkan. Jadi aku ngerasa di titik dimana pacaran normal aja gitu loh. Normal aja. Ya, suka enggak paling cuma ego masalahnya. Udah itu. Ketika momen itu kita lagi berantem kita ngerasa wah ini big problem nih. Tapi sekarang kalau kita pikir-pikir lagi ternyata itu normal. Setelah aku kayak misalnya denger kayak kisah teman-teman aku yang di toxic relationship ya, kayak dia pernah misalnya kayak ada teman aku cerita dia pernah diinjak, pernah apa di ini segala. Aku kayak mikir, gue masuk rumah sakit Will, melaki. Hah? Pernah. Iya, temen aku juga gitu. Tapi aku kayak mikir, gila ya ternyata dunia tuh. Iya, aku bersyukur banget. Gila dunia tuh kejam banget. Gue juga kayak gitu. Jadi ketika kita misalnya kita berantem nih sama pasangan kita mikirnya kayak wah gila masalah besar sampai nggak tidur sampai apa segala macam. Cuman mau bunuh diri ada loh. 3-6 bulan kita ketemu orang yang ngalamin kayak Firda alamin kayak pasangan gue baik banget. Gila Firda, aku nggak tahu loh kamu ngalaminnya kayak gitu. Sampai masuk rumah sakit digebukin. Tapi kamu nggak lapor nggak apa? Enggak. Gila ya berarti. Nih kadang kalau soalnya kayak gue bilang di episode sebelumnya, kadang nih kita kalau lagi ada di hubungan yang toksik kita nggak bisa sadar bahwa itu toksik. Enggak, karena dipending. Iya itu karena dari awal makanya gue bilang ketika lo berada dalam hubungan yang toksik dan lo digitukan, yang lo salahkan pertama bukan korban salah, tapi yang lo salahkan pertama diri lo. Oh my god. Yang lo salahkan pertama harus diri lo karena lo yang membuat itu sampai dia berani melakukan itu ke lo. Kalau itu dia udah tahu nih, lo dipending sama dia kan terus memanfaatkan dipending, dia kan terus menjatuhkan lo. Tak. Iya, tapi orang yang jadi korban atau orang yang mengalami itu pasti nggak akan pernah bisa sadar. Kalau makanya ya kayak sekeliling gue deh misalnya gitu, waktu di hubungan gue yang toksik itu udah pada bilang, Fir ini nggak baik buat lo, cepet-cepet cabut dan bla bla, ini udah toksik, ini red flag. Gue bisa denger itu, cuma kadang gue punya juga beberapa orang-orang yang katanya kalau misalnya gue mau cerita gitu ya, katanya kalau ada apa-apa cerita aja, ya kan. Tapi ketika gue cerita kesedihan gue, respon dari mereka adalah cerita sedih lu nggak ada apa-apanya dibandingin akhirnya capek buat cerita dan semua omongan orang-orang yang kemarin itu ngomongin bahwa ini toksik udah lu berhenti bla bla, akhirnya nggak pernah gue denger karena pertama kali ketika gue lagi meminta bantuan tidak ada satupun orang yang benar-benar masang telinga untuk dengerin dengan sangat baik, untuk mengerti dan bisa ngerangkul gue dengan sangat baik di hubungan gue yang toksik kemarin. Jadi ketika gue waktu pertama kali nggak punya celah itu, ke besok-besokannya gue udah nggak mau denger apa-apa. Soalnya kemarin gue datang kalau lu minta bantuan, lu tutup kuping anjir, ya kan? Iya ngerti. Gue sekarang ngejalanin aja suka-suka hati gue, lu ngelarang-larang gue berbondong-bondong kayak ya nggak bisa. Yang penting gue nyaman sama dia dan gue ngerasa pasangan gue ini doang yang gue punya. Orang yang di hubungan toksik kayak gitu ngerasa nggak punya siapa-siapa lagi. Karena benar kata Bocum bilang, kita tuh udah diikat gitu, udah jadi depending. Tapi kalau aku jujur aku selalu jadi pendengar yang baik buat teman-teman aku. Karena mungkin tadi bilang aku ngerasa masalah hidup aku nggak seberat itu untuk yang percintaan. Jadi setiap kali ada teman-teman aku yang curhat pasti nyarinya ke aku. Jadi kayak aku termasuk yang paling banyak tahu kisah percintaan semua teman-teman aku karena aku selalu tipikal yang bantu kasih saran, bantu ini karena bagi aku mereka butuh didengerin dan butuh kasih saran yang bener. Biar mereka nggak makin jauh. Iya, bener. Kalau aku sih kalau kamu curhat ke aku udah pasti bakal kayak Fir, udah coba deh. Aku biasanya aku akan curhat ke Wilona ya. Jangan soalnya bagi aku kita harus mencintai diri kita sendiri dulu sih. Kalau kita kayak gitu kesannya kita nggak ada harganya gitu loh. Makanya gue selalu bilang sama teman-teman gue, sama pasangan gue juga, gue bilang kalau ada teman lo datang ke lo cerita tentang kehidupan dia di toksik, pasangan yang kasar gitu-gitu, yang lo lakukan pertama bukan emosi, emang brengsek nih pasangan lo gini enggak. Yang lo melakukan pertama adalah membuat teman lo itu percaya sama dirinya sendiri. Urusan nanti kalian mau balas dendam, lo mau minta dia ninggalin pasangannya, itu urusan belakangan. Karena selama dia belum mau ninggalin, akan ninggalin. Bener, namanya juga cinta. Lakukan sebagai teman,
bikin teman lo tahu value dia sebesar apa, bikin teman lo percaya diri dan bikin teman lo tahu dia jangan sampai ngorbanin waktu dia untuk hal yang nggak berguna karena dia punya value yang tinggi. Iya. Makanya banyak kan orang kalau cerita sama orang lain yang langsung dipatahkan ada pasangannya gini. Makanya pintar-pintar pilih teman. Ada 2 tipe teman ketika kita bercerita. Teman yang peduli sama teman yang butuh cerita untuk ceritain ke orang lain. Oh iya, itu brengsek tuh. Makanya dan biasanya yang lebih excited dari cerita kita yang kedua. Karena dia butuh bahan untuk cerita ke orang lain, dia nggak peduli lo kenapa-napa. Gila ya, makanya dulu mamaku selalu bilang sama aku waktu aku kecil kayak kalau ada masalah itu tuh biasain cerita, jangan ke temen. Selalu cerita pertama ke keluarga, entah misalnya ke kakak kayak atau ke adik atau ke orang tua dulu. Kecuali misalnya itu cuma hal-hal yang sepele kayak kamu mau sambil cerita nggak apa, cuma kita nggak bisa percaya manusia segitunya kan. Betul, nggak bisa. Cuma at least kalau keluarga kita ada hubungan darah. Betul. Seberantem apapun ya tetap keluarga gitu. Makanya aku dari situlah aku emang tipikal yang nggak, setiap kali aku ada masalah aku putus atau apapun, teman-teman aku, sahabat-sahabat aku nggak ada yang tahu masalah itu kenapa aku putus. Ya udah tangan putus aja. Mereka taunya putus dan ya udah. Karena aku juga nggak pernah yang kayak tiba-tiba datang dan bercerita. Karena kalau misalnya ditanya aku cuma iya mungkin ada kecocokan ya udahlah mau gimana. Sama. Aku tipikal yang kayak gitu dari dulu. Karena kita cerita putus kenapa juga buat apa? Iya. Gitu. Nggak menyelesaikan masalah kita juga. Dan gitu. gue udah putus. Ini kan hubungan gue berdua. Lo tanya kenapa putus? Iya. Ya putus aja kenapa kan? Kecuali kita lagi butuh pandangan banget, tapi jangan ke semua temen, jangan ke sembarang temen juga sih. Cuma beruntungnya Willow adalah dia memiliki support system yang paling pertama yaitu rumah yang sangat solid. Banyak orang-orang di luar sana yang nggak punya itu, Will. Gue dulu jauh banget sama keluarga, gue nggak bisa cerita. Karena bokap gue juga dinas-dinas mulu, terus juga cukup keras, kakak gue yang masing-masing. Gue nggak punya tempat itu. Sampai akhirnya gue cuma bisa mengandalkan diri gue sendiri lah. Dan lama-lama capek, gue cari rumah gue di luar, yaitu di tongkrongan, di tempat kerjaan, di partner, di pasangan gue nyari itu di luar. Dan ternyata ketemu sama beberapa kali patah kan, yang ngebuat gue akhirnya kayak sekarang. Lari ke profesional, terus gue mulai kenalan sama diri gue sendiri dan prosesnya tuh nggak mudah. Gue 3 tahun masih suka fail kok, masih suka tiba-tiba jatuh ke sandung lagi gitu kasarnya. Cuma ya itu susahnya kalau misalnya gini, kalau kita bilang Bu, kalau misalnya lo ngerasa lo tidak baik-baik aja, carilah support system terbaik lo. Misalnya kalau emang lo nggak percaya sama temen lo ya ke rumah. Tapi banyak masyarakat atau orang-orang mungkin halo habis di rumah juga tidak punya itu gitu. Ada banyak banget kalau misalnya nanya terus kita harus kemana? Saran gue datang ke profesional, itu paling pertama. Karena dia nggak tahu dia nggak tahu apa lu bermasalah sama siapa, sama orang yang lu bermasalahin itu dia nggak tahu. Jawabannya akan lebih netral menurut gue. Atau ya lu kenalan sama diri lu sendiri lagi lebih dalam. Kalau masih ada tenaganya, kalau nggak ada bukan berarti lu harus nyerah. Complicated banget ya anak-anak muda zaman sekarang. Asli. Masalah itu kayak lebih dari masalah presiden. Iya bener. Ini lebih berat daripada masalah negara. Cuma kalau menurut aku sih emang kisah aku nggak akan bisa disamain juga sama kisah-kisah yang lain karena mungkin aku percaya perjalanan hidup orang pasti berbeda-beda, latar belakangnya berbeda ya kan. Dan mungkin aku bersyukur dan beruntung bukan dilahirkan di keluarga yang kaya, tapi aku dilahirkan di keluarga yang mencintai anak-anaknya benar-benar sepenuhnya. Dan nggak bisa dipungkiri juga banyak juga orang tua yang kadang nggak peduli sama anak kan. Jadi aku berharap supaya kalian bisa nemuin support system terbaik kalian sih. Yang penting tau nggak kalau buat kalau misalnya lo mau ketemu healthy relationship apapun relationshipnya, sebenarnya saling ngerti aja sih. Lo saling percaya satu sama lain, jangan ada komparisi. Ya temenan real aja gitu. Kalau lo mau dengerin, kalau lo nggak mau ya lo bilang lo nggak mau dengerin hal bener, itu. jangan fake-fakean lah ya. Iya. Bener. Jadi kadang real. susah lo di hubungan anak sekarang. Nah makanya lo jangan berharap sama orang lain, lo berharap ke diri lo sendiri. Bener. Iya, karena kalau gantungin harapan sama orang lain terkecewa, balik lagi ekspektasi. Iya. Kadang yang menjatuhkan kita tuh ekspektasi kita sendiri, tapi kita butuh kambing kita untuk disalahkan atas ekspektasi kita. Betul. Itu karena cara jatuhin ekspektasi lo doang sebenarnya. Itulah masalah anak muda sekarang gitu. Untungnya mamaku selalu bilang sama aku yang kayak jangan pernah berekspektasi sama manusia, sama Tuhan boleh berharap dan meminta. Sosok mamaku juga suka bilang katanya jangan pernah ngegantungin kebahagiaan kamu sama pasangan, karena mereka nggak bertanggung jawab bikin kamu bahagia kok sebenarnya. Betul. Tapi diri kamu sendiri. Terus mamaku juga bilang yang kayak dalam hidup ini manusia pasti akan bisa berubah. Jadi jangan menyalahkan perubahan dia
kepada diri dia gitu loh. Ya karena itu perubahan dia. Ya kan seperti yang dibilang, waktu berubah manusia berubah. Tapi salahin ke diri kamu kalau ternyata kamu nggak siap dengan perubahan itu. Jadi dari situlah aku belajar untuk tidak pernah berekspektasi ke pasangan aku, nggak pernah berekspektasi ke persahabatan, dan semuanya tuh mengalir secara natural dan secara tulus aja. Kalau kita bisa cocok jadi sahabat, kita akan jadi sahabat lama. Kita cocok jadi pasangan, kita bisa lebih langgeng. Seandainya kita saat ini harus putus karena ego masing-masing, kita tetap masih bisa berteman. Iya benar. Karena sebenarnya pada akhirnya hari yang berat akan berlalu juga. Luka akan sembuh juga, patah akan tumbuh, sepi akan ramai lagi, sedih akan bahagia. Dan hal itu semua itu hanya tentang perihal waktu sih. Bener. Waktu itu bukan ditunggu, tapi waktu itu ditentu menurut gue. Lu yang berhak. Aku setuju kalau soal waktu, benar. Iya. Karena dari dulu mamaku selalu bilang, kan aku pernah juga mengalami masa-masa kayak misalnya awal-awal banget aku anak jalanan meletek, terus dengan begitu banyak masalah-masalah yang ada. Pasti kalau orang-orang yang dulu di sinetron juga pasti pernah mendengar kan ya. Maksudnya tidaklah mudah di lingkungan itu. Cuma mamaku selalu bilang bahwa semua tuh akan indah pada waktunya. Betul. Hal ini pasti akan berlalu, Sa. Yang penting kamu kuat. Kalau kamu kuat, semua indah. Betul. Makanya aku bertahan terus karena aku tahu bahwa waktu ini nggak ada yang tahu. Manusia tuh nggak ada yang tahu waktunya kapan ya gue akan lebih bahagia hidupnya. Jadi aku jalanin dong, jalanin aja terus gitu. Karena ketika lo lagi ngomongin tentang nyokap lo, gue tiba-tiba ingat nyokap gue. Kenapa? Ya, Kayak gue keinget. Kenapa ya? Gue pernah ngebayangin gini loh. Nyokap gue sering banget ngomong-ngomong kayak nyokap lo ngomong gitu. Terus gue kayak ngebayangin kenapa ya kalau nyokap yang ngomong tuh adem dan kata-katanya tertata banget gitu loh. Iya benar. Kok bisa ya dia mikir serapi itu ya? Dan cepat atau lambat itu akan jadi panutan Hidup kita gitu. Sampai akhirnya gue menjadikan nyokap gue sebagai ya idola gue gitu. Karena gue nggak tahu ya, karena setiap nyokap ngomong itu gue berpikir ini orang nemu kata-kata dari mana ya? Indah banget gitu loh, dan kayak pas gitu loh. Kadang itu nyokap gue selalu ngomong hal-hal tanpa gue tanya, tanpa gue cerita, tiba-tiba ya dia ngomong set, kayak iya juga ya. Dan cepat atau lambat, suka atau nggak suka, menurut gue kalimat-kalimat nyokap itu akan kepake di saat gue lagi terluka, di saat gue lagi bingung, di saat gue lagi bahagia, lagi sedih. Kata kalimat-kalimat nyokap yang tertata dan indah banget itu akan kepake. Gue berapa kali di Aloha juga waktu kita sempat bahas orang tua dan lain. Sama kayak lo, nyokap gue pernah bilang. Kayak nyokap sih the best sih menurut gue. Iya benar. Gue pengen masuk tapi gue agak gak relate karena nyokap saya sudah almarhum ya teman-teman. Jadi takutnya saya nangis untuk ngobrolin itu. Lebih baik tidak. Gue relate sama kalimat-kalimatnya aja gitu. Tapi aku yakin pasti kan banyak juga hal-hal yang mama udah selalu omongin dan mungkin baru teringat sama. Kayaknya gue ngerasa gue baru sadar kan pengalaman yang udah gue alamin dalam hidup, baik itu di pertemanan, di keluarga, pekerjaan ataupun hubungan gitu, kan nggak banyak yang tidak mudahnya. Menurut gue banyak hal yang sepertinya tidak lazim untuk saya alamin deh. Terus kok gue masih di sini ya, padahal gue berapa kali mencoba untuk mengakhiri bla bla misalnya kayak gitu, tapi ternyata gue masih di sini. Kayaknya gue baru menyadari gue kuat selama ini karena kayaknya nyokap gue kuat dulunya gitu. Gue juga tahu hidup dia tidak semudah itu gitu kan. Ya begitulah, sesimpel bahwa kalau emang ada apa-apa di dunia, ya mereka akan terus berjalan loh. Misalnya lo nganggep dunia itu jahat, ya dunia memang sebrengsek itu. Tapi mereka akan terus jalan. Dunia akan terus berputar. Ya yang bisa lo harapin apa? Gak berhenti, ya jalan terus, gak apa-apa. Jadi jangan mau rugi lebih banyak. Kalau ketika lo lagi ngerasa gak baik-baik aja nih karena dunia brengsek, tapi dunianya jalan lagi terus. Masa lo harus berhenti? Lo lebih rugi lagi dong nantinya. Bener. Jalanin. Udah, gue cuma mikir sekarang ketika gue udah bisa mulai lebih dewasa dan mulai mengerti tentang banyak hal, gue cuma berpikir bahwa waktu itu bukan balik lagi gue bilang waktu itu bukan ditunggu, bukan kayak udah tunggu aja waktunya datang. Enggak, waktu nggak akan pernah datang kalau lu nggak mempersiapkan dan lu nggak menentukan waktu tersebut itu kapan. Jadi waktu itu harus ditentu, bukan ditunggu. Lu yang menentukan. Oke, gue kemarin jatuh gara-gara percintaan misalnya gitu. Gue nggak mau mengalami sepatah itu lagi. Sekarang gue harus bangkit. Gue nggak tahu kapan gue bisa bahagia lagi, tapi gue harus jalanin hal ini. Nah, lu berarti udah menentukan kan. Cepat atau lambat itu akan datang nantinya. Tapi kalau lu nggak menentukan apa-apa, kayak gue mikir nggak, ya udah gue udah hancur nih kemarin di hubungan kemarin, kayak gue nggak bakal bisa lagi atau apa, ya waktunya nggak akan pernah datang. Tinggal lo tunggu waktu aja yang ngobatin, nggak bakal. Bener gak sih? Setuju sih, cuma mungkin aku nggak terlalu relate ke hal yang soal kamu bilang hancur banget karena mungkin aku belum pernah di titik sehancur itu. Jangan sampai. Cuma
dari omongannya Firda kayak I feel the pain tapi dia tetap tersenyum dan dia tetap berusaha untuk positif. Menurut aku it's a really good move. Karena orang yang bisa ngelihat sisi positif dari masalah dan terus berjalan itu cuma orang yang udah bener-bener dewasa. Dewasa tuh bukan umur, tapi dewasa berpikir dan sikap gitu. Itu keren. Saya jadi berkaca-kaca, kamu juga jangan, kita nangis. Oke. Aku orang yang perasaannya, aku tuh nggak bisa yang kayak bisa denger orang karena nggak tahu kenapa teman-teman aku juga suka yang kayak bilang kayak aku tuh bisa yang kayak tiba-tiba ini orang padahal senyum happy dengan cuma aku bisa tiba-tiba yang kayak ngomong tapi sebenarnya gue tahu lo sedih kan, tapi lo hebat lo bisa kayak gini. Sebenarnya kan kayak kok lo tahu sih lo peramal ya? Enggak, tapi karena aku dari kecil udah selalu belajar sama bahwa kita hidup tuh harus punya empati. Kita harus bisa memperhatikan karakter orang satu-satu. Mereka tuh seperti apa kan, dari situ baru kamu jadi manusia seutuhnya karena kamu punya empati. Itu kan kelebihan manusia daripada binatang. Betul. Nah, jadi dari situ aku kayak setiap kali orang ngomong tuh aku gampang ke-relate kayak oh sosok mamanya kayak gini, oh dia yang sekarang ternyata udah ini ya, maksudnya udah berubah istilah kata kepompong udah jadi iya udah mulai menetas pelan-pelan. Gue waktu syuting sama Willow di CKC, gue tuh jarang banget di ruang talent kan, gue tuh misahin diri karena ya udah buat gue kerja cuma sekedar kerja. Yang gue bener-bener masih akrab tuh paling sama kamu, sama beberapa orang doang, Kevin Kambe. Oh iya Kambe ya ampun. Itu doang, gue nggak pernah bener-bener yang saklek gitu karena gue ngerasa ya udah dunia gue udah sempit karena diri gue yang nggak bisa nerima kurangnya gue gitu. Jadi kamu menghilangkan diri kamu sendiri sih sebenarnya. Ya tapi ya itu cukup menarik untuk kita bahas ya, mungkin halo-halo Besti juga sering mengalami hal itu. Jangan sampai oh gini, ketika lo ngerasa sendirian, percayalah bahwa lo tidak pernah benar-benar sendirian, pasti selalu ada Tuhan di samping lo. Berhentilah berharap dengan manusia. Kalau bisa berharap dengan diri sendiri pun tidak terlalu maksimal, jangan sampai 100% juga. Benar kalau tadi kita bilang inti poinnya adalah percaya sama diri sendiri. Diri sendiri suka bohong anjir, otak bilang nggak mau dia tapi hati bilang enggak mau dia, itu aja lo bisa bohong. Jadi kayak jangan pernah percaya sama manusia sekalipun itu diri lo, tapi besarkanlah presentasi lo percaya dengan diri sendiri dibandingkan sama manusia lain. Lo percayanya lo nggak pernah ada sendirian, lo selalu ada Tuhan dan Tuhan selalu akan ngirimin orang. Gak pernah lo dilepas untuk kayak ya udah. Banyak teman-teman gue ngomong gini soalnya, katanya Tuhan selalu ada. Pun gue pernah mempertanyakan itu gitu. Katanya Tuhan akan selalu menolong. Tapi kok nggak pernah kelihatan wujudnya, ibaratnya gitu. Mana nih sampai sekarang enggak. Mungkin lo nggak pernah ngelihat aja kali. Tuhan kan nggak benar-benar datang untuk ngejabat tangan lo, tapi Tuhan selalu memberikan orang. Mungkin ketika Tuhan lagi memberikan pertolongan dengan wujud manusia lain atau kesempatan lain misalnya, lo nggak ngelihat itu atau lo tidak menghargai itu, tapi berkali-kali dia akan hadir. Jadi mulailah, menurut gue mulailah sadar dan peka lo ditinggiin atas keliling lo sih, karena dunia itu tidak pernah berjalan sendirian. Jadi lo mesti nyatuin diri sama semesta biar dia bisa bawa-membawa ngebawa lo naik lagi. Ih berat banget bahasa gue deh. Gak suka dia. Tapi ngerti ya lo habis dia. Gue pengen ngobrol. Tadi kan gue sempat ngobrol sama dia. Terus kan lu bilang lu nggak suka cowok ngerokok ya? Ya kan? Alergi asap ya? Tadi aku lumayan alergi asap rokok. Nah tadi gue tanya, lu kalau punya cowok ngerokok gimana? Belum pernah punya cowok merokok. Tuh misalkan ada cowok nih sesuai kriteria lu. Banget. Tapi dia ngerokok banget. Tapi dia ngerokok. Aku memilih untuk nggak menaruh hati lebih jauh. Kenapa? Ya karena aku tidak mau berusaha untuk ngerubah orang menjadi sesuatu yang bukan dia inginkan, tapi sesuai yang aku inginkan. Karena itu akan nyakitin hati aku dan memberikan aku ekspektasi yang tinggi dan membuat aku jadi marah-marah sama dia. Sedangkan mungkin dia nggak salah, bisa jadi prinsip dia mungkin nggak salah, cuma nggak sesuai aja. Jadi daripada aku membuat adanya toxic dalam hidup aku, mendingan aku maksudnya jelas aja bahwa oh iya mungkin dia seperti itu, habit dia misalnya seperti ini dan sepertinya dia tidak ada kecenderungan untuk berhenti, ya udah ngapain dipaksain. Oke. Gitu. Nih, pertanyaan lagi, misalkan ada cowok ngerokok nih, deketin lu. Akhirnya kalian cocok jadian, terus dia bilang ketika gue jadian itu gue berhenti ngerokok. Atau dia sebelumnya lu nggak tahu kalau dia ngerokok, tapi sebenarnya dia ngerokok di belakang. Bukan. Misalkan. Iya, aku ngerti. Aku nggak percaya sih. Gue berhenti ngerokok. Aku nggak, maksudnya dalam artian dia nggak mau merubah orang juga cum. Iya, jadi aku tipikalnya misalnya dari awal aku udah tahu dia ngerokok, aku nggak mau dijanji apa-apa. Pasti dari awal aku udah membarrier diri aku untuk kita sebagai teman aja. Iya, sebagai teman aja.
buang rokok lo kalau mau Natasha Wilona. Tapi kalau nge-pots juga sama. Cuma alergi nggak sama asap pots? Gue ya tadi buang. Sebenarnya aku nggak alergi sama asap pots, cuma maksudnya aku emang nggak terlalu suka ngelihat lelaki yang ngerokok atau yang gitu. Nah, berapa ada beberapa cewek katanya, cewek yang bilang cowok ngerokok tuh keren gitu. Ada. Ya, mungkin ada yang suka. Ya, buat Willow enggak. Aku enggak misalnya, karena kan rokok tuh juga dia asapnya pasti bau sampai ke rambut dia, ke badan dia sebenarnya nempel sebenarnya. Makanya nge-vape orang kan biar nggak bau kan. Ditambah soalnya juga kakek aku meninggal karena kanker paru-paru, nenek aku meninggal karena jadi perokok pasif kanker paru-paru juga. Jadi aku tahu bahwa sebenarnya hal itu juga sebenarnya bukanlah hal yang baik. Tapi aku ngerti bahwa mungkin ada orang yang stress reliefnya dengan cara yang berbeda-beda. Ada juga yang mungkin habit, ada juga mungkin ya beberapa orang mendapatkan kayak istilah kata wangsit atau mendapatkan kayak pencerahan lewat hal-hal yang berbeda-beda. Nah, kalau aku karena aku bukan tipikal yang bisa relate ke arah sana, maksudnya kenapa orang harus ke sana, jadi mendingan aku tidak mengubah orang yang bersama aku. Kalau nanti dia nggak bahagia, kasihan juga. Iya sih. Tapi kan pengennya bahagia. Sebenarnya gimana sih? Nah, gue kepo juga tuh. Polo shirt putih kan kalau nggak salah. Enggak. Bukan, Aku bingung kalau ditanya kriteria ya, karena sebenarnya kayak standarisasi yang lo harapkan lah. aku tuh lebih bukan ke fisik tapi lebih ke karakter. Karakter. Bagi aku yang penting dia orang yang punya prinsip dalam hidup dia. Terus juga dia mempunyai keyakinan dengan agama dia. Yang penting dia punya keyakinan vertikal aja, karena menurut aku tuh lumayan penting buat hidup. Terus dia juga penyayang keluarga, karena aku sayang banget sama keluarga aku. Jadi aku berharap dia juga sayang sama keluarga dia, yang sayang sama keluarga aku. Udah sesimpel itu sih. Kalau lu ketemu laki-laki itu tidak bisa menjaga dan memberi waktu ke keluarganya, jangan. Iya, karena menurut aku masa sama ibu kamu sendiri aja kamu nggak bisa, terus gimana sama ibu orang lain, ya kan? Benar. Jadi kayak menurut aku jangan, daripada mungkin ada yang nggak masalah ya, ada yang nggak masalah, bahkan mungkin mereka pengennya hidup terpisah dari keluarga mereka. Benar-benar terpisah itu bukan terpisah rumah aja ya, terpisah bener-bener kayak hari raya gitu. Ada kayak gitu. Kalau aku tipikal yang bagi aku, karena aku mempunyai ibu yang bagi aku sangat baik dan sangat berjasa dalam hidup aku ngerasa sampai beliau menutup mata berarti balas budi aku belum kelar aja pokoknya. Masih terus berlanjut gitu. Benar. Gue kalau ngomongin ibu, gue sayang banget gue sama gue. Iya, makanya jadi kayak gimana ya? Boleh bilang obrolan ya sih? Banget dari tadi gue udah nangis anjir. Berarti dia sayang banget sama mamanya udah gitu. Iya, bukan berarti gue nggak sayang, cuma kan kayak berarti nanti kalau dia nikah dia sayang sama istrinya. Gini loh, tapi banyak hal yang nyokap gue ngomong sama gue, cuman gue nggak terima. Emang awalnya selalu gitu nggak sih anak? Jadi dia orang yang paling gue sayang, tapi dia musuh gue, Fir. Gue kadang sampai nggak mau keluar kamar biar nggak ketemu dia. Cuma di kamar gue kayak aduh ntar dapat ceramah. Dia cuma karena malas aja. Karena kita tuh kadang tapi pada dasarnya, ya gue nggak bisa kalau nggak ada dia. Iya, karena kan kayak gini, kita tuh suka malas ngindari orang tua karena kita malas diceramain, kita malas. Kenapa? Karena ceramahannya orang tua kan omongan paling jujur sebenarnya. Iya, kita kadang nggak terima kejujurannya itu. Benar, kita nggak terima kejujuran, kita nggak terima kebenaran. Di saat itu ya. Iya. Di saat itu ya, aku dulu awal-awal gitu kayak mikir aku kesel kalau kasih orang tua tuh bawaannya nada udah mulai agak-agak nggak suka gitu-gitu. Muka lah, minimal muka kayak. Terus mamaku duduk ajak ngobrol, dia bilang bahwa orang yang bener-bener sayang sama kamu, orang yang peduli banget sama kamu, even entar itu pasangan kamu atau one day kamu jadi orang tua, adalah orang yang berani ngomong jujur walaupun itu menyakitkan. Karena dengan dia jujur, dia pengen yang terbaik buat kamu. Kalau dia cuma bisa ngomongnya manis-manis, bikin kamu happy, berarti dia bukan orang yang bener-bener sayang sama kamu. Apalagi yang dari situ deh aku kayak belajar teman. Kalau peribahasa nyokap gue gini, kadang itu kita harus menunjukin mata merah untuk rasa kasih sayang. Iya, benar. Maksud nyokap gue adalah kadang kita harus kayak tegas dan jahat kesannya. Gitu. Iya, padahal itu untuk menunjukkan kasih sayang, karena nggak selalu kita sayang sama anak atau orang tua, orang itu sayang itu dengan harus dibaik-baikin, gini. Benar kata nyokap lo. Iya, kalau kita harus jujur. Pahit ya lo pahit sekarang, cuman untuk kebaikan lo ke depan. Nyokap lo selalu ngomong gini, Mat, kamu mungkin sekarang ngeliat mama orang paling nyebelin, kamu ngeliat mama orang paling nyakitin hati kamu, tapi percaya deh, nanti ketika kamu punya anak, kamu sudah berkeluarga, kamu bakal duduk ingat omongan mama. Benar. Karena mama tahu kamu, mama tahu karakter kamu, mama tahu apa yang kamu butuhkan, dan mama cuma ngasih tahu kamu itu. Kamu selalu ngomong gitu, dan itu gue dengerin kayak. Iya sih. Gue sampai sekarang ya, sampai detik ini, gue sekarang umur 30 tahun.
gue siap malam pulang telat dikit nyokap gue nelpon. Bagus dong masih dicariin. Dan gue pulang. Gue nggak pernah gengsi bilang ke teman-teman gue disuruh pulang sama nyokap. Gue disuruh pulang sama nggak pernah. Nyokap gue soal nelpon dan jadi ada momen gue harus duduk sama nyokap gue setiap malam. Nggak ngobrol nggak apa-apa. Yang penting kalau gue keluar kota beda ya. Yang penting gue berdua karena gue anak satu. Oh, ya. Apalagi. Karena gue perasaan. Gue harus duduk sama dia ngobrol. Setiap malam, ya kalau gue pulang jam 10, jam 11 tinggal nelpon lah. Cuman kalau udah jam 12 lewat dikit, pasti nyokap gue nelpon. Minimal dia dengar suara gue ya. Makanya aku bingung tau ngeliat kisah-kisah yang lagi viral-viral kayak anak bunuh orang tua cuma gara-gara nggak dibeliin HP kayak gitu-gitu kayak. Kemarin, atau karena diomelin mamanya. Nyokapnya dimasukin penjara umur 80. Makanya aku kayak mikir gila juga ya ternyata orang-orang di luar sana sadis. Tuh banyak pada dasarnya gue ngeliat ya orang tua kita tuh nggak butuh uang. Tapi ada juga sih orang tua yang mati, ya kan? Ada beberapa kasus yang kayak orang tuanya emang ya kan sekarang ada katanya anak itu investasi ya. Ada beberapa kasus yang ya udah gue melahirkan anak ya, ini anak harus bisa menghidupi gue dan sekelilingnya. Cuman kalau gue habis itu anaknya malah ngidupin orang lain. Makanya teman-teman usahakan kalau misalnya kalian makan nasi, minumnya tuh air putih. Kemarin gue makan cinta minumnya air mata. Sedih kan? Emang pahit ya, pahit. Kalau gue dari lingkup keluarga gue, lingkup nyokap gue ngeliatnya nyokap gue tuh nggak peduli gue mau punya uang apa enggak, nyokap gue nggak peduli. Yang penting nyokap gue taunya lo kerjanya benar, lo bahagia, lo mau bagi gue ya alhamdulillah. Karena gue ngasih nyokap gue berapa, nyokap gue happy dong. Tapi bukan itu, intinya dia pengen lihat anaknya jadi yang terbaik. Nyokap gue pernah bilang gini, sebaik-baiknya siapapun, anak siapapun jadi apapun, mau anak siapa jadi presiden, di mata mama kamu yang paling baik. Itu kan makanya sekarang yang bilang, iya gue paling cantik di mata mak gue, paling ganteng di mata mak gue gitu. Itu bukan dibuat buat biar anaknya seneng ya, bener. Karena buat mereka itu paling benar. Dan satu lagi nyokap gue, ini paling kena banget di gue ketika nyokap gue ngomong gini, gue lagi duduk, gue lagi ngapain, Mat, kalau kamu lagi di luar, kamu ingat mama, bilang amin. Kenapa gitu mah? Tanya. Udah bilang amin aja. Karena kalau kamu nggak ada, sebisa mungkin mama lagi doain kamu. Iya, aku percaya sih tapi. Gue percaya. Aku percaya gitu. Mama aku selalu bilang kayak mama selalu ngedoain anak-anaknya. Jadi karena itu mungkin aku ngerasa hidup aku kayak Tuhan memberikan yang terbaik karena doa mama. Dimudahkan. Aku ngerasa kayak gitu. Nyokap gue cuma bilang, lu ngomong amin aja. Kalau pokoknya lu kebesit muka gue nih, oh ya nyokap gue lagi di rumah, lu ngomong amin ya. Dititipin amin. Kerasa banget ya orang-orang yang kayak Sienna, karakter Sienna nih bukan lu nya ya. Karakter kayak Sienna kayak gue, udah cuma sisa doa gue yang harus terus berjalan anjir. Mereka udah gak bisa ngapa-ngapain kan. Tapi aku percaya doa orang tuh selalu ada di dalam hati kita. Iya pasti. Even one day mereka masih ada samping kita atau udah gak nyertain kita lagi. Masih ada. Doa yang lama juga pasti masih berdampak gitu. Karena ya doa orang paling tulus kan. Bener. Doa orang paling tulus kok. Mereka bener doa aku tuh sebenarnya bukan karena ibadah lo kuat apa enggak kan, ketulusannya. Bener. Seberapa lo tulusnya. Yes. Dan orang tua adalah orang paling tulus untuk anaknya gitu. Ya walaupun mungkin ada beberapa hal-hal besti juga di luaran yang kayaknya nggak relate, orang tua gue nggak gini macam. Enggak, kita tuh dibekalin kayak tadi si Wilana bilang bahwa manusia itu lebih unggul karena kita punya empati dan hati nurani. Sebrengsek-brengseknya, nggak sukanya kalian atau ngerasa sehancur-hancurnya kalian, percayalah bahwa masih ada 0,01% minimal di hati orang tua yang kalian mungkin anggap tidak baik atau segala macam, itu pasti ada dan itu terus menyertai. Karena Tuhan nggak pernah ngelihat nominal angka kan, oh dia cuma 0,01% sayang sama anaknya atau segala macam. Enggak, Tuhan ngelihat ya apa niat yang kita panjatkan aja sebenarnya gitu. Kalau saran aku sih seandainya saat ini punya orang tua yang nggak suportif sama kalian atau mungkin menurut kalian tidak suportif, kayak jahat atau kalian ngerasa kok kayaknya selalu nyakitin atau apapun, aku percaya bahwa nggak semua orang memang punya keluarga yang seperti diinginkan semua orang. Mungkin kalian lagi mendapatkan keluarga yang orang tua yang mungkin juga ya kalian juga bertanya sama Tuhan, kenapa ya saya dilahirkan seperti ini di keluarga seperti ini, atau mungkin orang tua kalian yang kurang menghargai kalian, gak menyayangi kalian sepenuhnya. Kalau saran dari aku cuma satu, kalian maju aja terus hidupnya. Memang bener surga di bawah telapak kaki ibu, emang bener
orang tua itu harus kalian hormati betul, tapi kalian tuh juga punya hak untuk hidup kalian sendiri. Jadi kalau saat ini kan di posisi kayak gitu, kalian tetap menghormati mereka, tapi jalan terus dengan kehidupan kalian. Apa yang kalian mau raih, apa yang mau kalian capai. Suatu hari nanti kalian sukses, kalian mau bahagiain mereka menerima kalian syukur, enggak pun juga ya udah doain untuk mereka dan tetap kasih untuk mereka. Kalau saran aku sih kayak gitu. Karena jangan bertanya kayak kenapa sih mama saya kayak gini, papa saya kayak gini, nggak akan ada jawabannya. Saat ini itulah orang tua yang kalian miliki. Take it or leave it. Kalau sekarang kalian mau take it, ya udah berarti kalian terima, tapi kalian fokus sama hidup kalian. Jangan biarkan orang tua yang mungkin terkesannya kurang baik bagi kalian itu menghancurkan hidup kalian ke depannya. Jangan sampai. Benar, karena walaupun kisah orang lain gagal bukan berarti kisahmu di masa depan juga harus kau. Soalnya aku banyak banget loh punya temen-temen yang dia curhat tentang kayak orang tua dia begini, ibunya begini, papanya begini. Sampai aku kayak berpikir, oh ternyata tuh real loh, ada orang tua yang bener-bener cuma pengen uang anak, yang nggak peduli anaknya sakit, yang misalnya cuma mau manfaatin atau misalnya memanipulatif. Dia tahu anaknya sayang sama dia, diusing terus. Ternyata tuh real ada. Sampai aku kayak, dia nanya ke aku kan, gimana ya Will caranya? Saran dari aku itulah orang tua kamu. Nggak bisa diapa-apain lagi. Sekarang cuma pilihan di kamu. Kamu mau ngelanjutin hidup kamu harus kuatin hati kamu. Kalau kamu nggak kuat, orang tua kamu akan hancurin hidup kamu. Betul. Masa depan kamu selesai. Tadi bilang kalau misalnya emang lo ngelihat cerita orang lain gagal, which is misalnya orang tua lo gagal dalam mendidik lo, kayak gagal dalam memberikan kasih sayang kepada lo, kayak bukan berarti lo harus menggagalkan apa yang lo nantinya akan bangun di kedepannya. Yang hancur di belakang ya di belakang. Sekarang hidup hanya tinggal di depan gitu loh. Nggak ada jalur buat muter balik, hidup tuh terus lurus. Nggak ada umur lo kayak tahun ini gue 21, mulai lagi dari tahun 19, nggak bisa. Nggak bisa lo. Makanya berarti kita termasuk yang beruntung. Beruntung ketemu yang orang tua yang luar biasa. Walaupun ada lah, gue juga sama nyokap gue gesekannya lumayan banyak, cuman di lubuk hati gue terdalam gue tenang karena gue tahu pada dasarnya orang sayang sama gue gitu. Cuman memang, tapi kadang sebenarnya ada beberapa hal yang ketika lo merasa orang tua lo jahat atau tidak setuju sama lo atau bertentangan sama lo, mungkin yang harus diganti itu cara penyampaiannya, cara komunikasinya. Karena beda zamannya tuh, ada yang beberapa orang tuh beda zamannya tuh jauh banget sama anak gitu loh. Jadi timpang. Ya jadi timpang. Tapi biasa kita menjembatani komunikasi itu dengan cara sekarang. Ya itu gak akan pernah ketemu. Orang tua kita akan terus ngerasa kita salah, kita akan terus ngerasa orang tua kita kolot. Dan orang tua tuh juga bisa salah masalahnya. Banget. Untungnya aku punya mama yang kalau dia salah, dia tuh akan ngomong kayak, tadi kayak harusnya mami nggak ngomong kayak gini ya. Jadi anak tuh nyadar banget kayak, oh orang tua gue aja sadar. Masa iya sih gue nggak mau ngakui kalau gue salah. Untungnya, cuma kan nggak semua orang tua kan kayak banyak gitu. Banyak kan nggak mau, banyak kan nggak mau salah. Diputar-putar gimana ini anak yang salah gitu kan. Karena nyokap gue pernah ngomong gini. Ini nyokap lagi nih. Nyokap gue pernah ngomong gini. Dan menurut gue kurang tepat lah. Anak itu telur, orang tua itu batu. Kalau anak kalau batu jatuh di atas telur, yang pecah telur. Kalau sebaliknya, gue bilang, ya berarti anak akan tetap salah dong. Makanya itu tadi, itu penjelasan gue tentang orang tua juga bisa salah. Iya. Karena menurut gue dari semua kosakata nyokap gue yang gue bilang indah, menurut gue itu kurang tepat. Iya. Kalau mama aku selalu ngomong gitu bahwa orang tua tuh juga bisa salah kok. Tapi katanya emang ada yang mau mengakui, ada yang enggak. Betul. Ada yang mungkin langsung tahu bahwa ini salah, ada yang enggak. Nah, kalau aku kebetulan di keluarga kita semua tuh udah terbiasa bahwa kalau emang kita salah dan kita keterlaluan, kita akan ngomong bahwa kayak tadi mami harusnya nggak ngomong begini ya depan orang. Atau enggak aku ntar yang kayak dia sama mama harusnya kayak kita jangan ngomong gini ya, kayak akhirnya sama-sama mikir kayak iya gitu ya. Poin dari semuanya adalah kesadaran diri sendiri dulu aja sih yang dibangun. Kalau emang lo nggak bisa ngebangun kesadaran orang lain, ya lo punya kuasa, lo punya hak untuk bisa menyadarkan diri lo sendiri at least gitu. Bener. Akan bisa ngasih harapan kepada orang lain. Pilihan itu cuma gini menurut gue ya, just do and give your best. Kasih aja dan berikan aja yang terbaik dalam diri lo, tapi prepare for the worst case. Prepare untuk hal yang buruknya juga. Jadi lo ngasih aja dalam pengembangan yang setulus-tulusnya, sebaik-baiknya, sesisi terokenya dari diri lo. Tapi ingat bahwa lo juga harus mempersiapkan diri lo jika nanti ada benda tajam yang akan menghujam lo juga, tuh lo akan pakai senjata apa untuk jadi tameng. Anjir, jadi deep talk banget. Deep banget ini. Tapi emang Halo Hati kayak gitu, gimana rasanya datang ke Halo Hati? Seru.
maksud aku biar podcast tuh nggak selalu nanya tentang gosip atau hal apa yang misalnya lagi viral kan, tapi ngebahas tentang realnya orang apa sih yang pengen diomongin. Makanya tagline kita adalah bicara dari hati ke hati kan. Sebenarnya bicara dari hati ke hati kan ada banyak hal ya, ada banyak perasaan manusia yang bisa dirasakan, entah itu percintaan, keluarga atau apapun. Dan gue suka banget, dan kenapa alasan gue membangun Halo Hati, gue udah bilang di episode sebelumnya adalah karena gue ngerasa banyak orang yang tidak punya ruang untuk bicara, banyak orang yang tidak punya ruang untuk jadi kita ada ngundang orang biasa juga. Bisa. Followers kita, iya. Itu aja karena menurut gue. Berarti maafin ya, mungkin aku agak sedikit kudet ya. Maafkan. Karena tadi aku udah cerita soal mereka, kenapa aku belum tahu, karena selama ini isi TikTok aku atau misalnya sosmed aku itu kalau nggak binatang, terus make up, masak. Jadi kayak sampai kadang-kadang orang bilang, tahu nggak ini yang lagi viral. Aku kadang bisa nggak tahu karena isi explore Instagram aku aja kayak baking gitu. Ngejaga ininya dia juga cukup bagus menurut gue. Iya sih kayaknya ya. Hidup lo tuh cukup baik gitu loh. Gue maunya track hidup gue di sini. Ya udah akan di situ aja terus. Dan itu bagus. Makanya nggak pernah ada toksik yang masuk gitu. Alhamdulillahnya kan gitu kan. Pasti pernah sih ketemu temen-temen yang agak-agak nyebelin lagi macam mamaku. Cuma nggak masuk banget ke dalam diri lo kayak. Iya, soalnya mamaku selalu yang kayak bilang gini. Aduh, nggak usah tanya kenapa mereka nyakitin kamu, nggak usah tanya kenapa mereka jahat sama kamu. Nggak ada jawabannya kalau kamu tanya sekarang. Sebenarnya tapi kenapa harus berbuat kayak gitu ke manusia lain? Nggak akan ada jawabannya kamu tanya sekarang ke mereka. Karena itu masalah hati, itu penyakit hati. Cuma mereka sendiri yang punya jawabannya dan bisa nyembuhin. Betul. Tapi kan harusnya nggak jahat ke orang lain dong, ngomong gitu kan. Biasalah anak-anak kecil kan yang kayak protes. Harusnya jangan jahat ke orang lain dong, jangan ngomongin orang lain dong, jangan ngejelekin orang lain dong. Kamu tanya sekarang, nggak akan ada jawabannya. Kamu jadi kayak orang bodoh berusaha mencari jawaban dari pertanyaan yang nggak ada jawabannya. Jadi udah lupain aja, move on aja. Doain dalam hati kamu, Tuhan maafin ya untuk perbuatan mereka, biarkan saya melanjutkan hidup saya. Terus aku kayak, ya udah deh. Akhirnya aku belajar buat ikhlas dari situ. Karena dulu aku lumayan tipikal kayak, kalau misalnya orang ngejelekin, aku bakal nanya ke mamaku kayak, kenapa sih dia harus ngejelekin aku? Kan aku nggak berbuat apa-apa loh ke dia. So aku suka bilang, nggak usah tanya jawabannya. Udah, orang masuk aja. Sebenarnya luka orang tuh bukan tanggung jawab kita tahu. Iya, cuma kan kadang-kadang karena aku orangnya dulu tuh lumayan terlalu naif. Aku berpikir kayak, kenapa sih kita nggak yang baik-baik aja? Makanya kan katanya ilmu paling berat itu ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas. Iya benar. Karena susah banget udah mencapai di sini. Untuk mengikhlaskan segala hal tuh susah banget. Untuk mengikhlaskan orang nyakitin kita aja, wah. Kita perlu take time lah, mungkin bisa memaafkan, tapi tetap kita perlu waktu, either 1 jam atau 1 hari, atau mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Semua orang butuh waktu. Tapi benar nyokap lo, kalau kita nyari jauh, kalau kita take a time terus kita kayak, kenapa dia nyakitin gue? Dia gak akan pernah ketemu. Karena kan itu masalahnya di dia. Iya. Lo kan overthinking dia sendiri doang aja. Kita korban. Sampai aku bilang gini, perlu nggak ya aku datang dan minta maaf? Kamu ngelakuin salah nggak? Enggak. Ya for what? Iya, buat apa? Kamu saat ini samperin dia pun juga nggak akan membuat hati dia tiba-tiba happy dan suka sama kamu. Iya, kecuali dia sadar. Terus aku kayak, salah. Ya juga ya. Ya udah deh kalau orang begitu. lain bukan tanggung jawab kita, teman-teman. Kita tuh nggak pernah punya hak atau tanggung jawab untuk menyembuhkan luka orang lain, mau luka apapun itu ya, sakit hati kayak luka hati, penyakit hati, iya. Nggak bisa, itu bukan tanggung jawab kita. Mau lu bilang, tapi gue trauma gini-gini, trauma lu bukan tanggung jawab orang lain. Berkali-kali gue bilang bukan, dan jangan pernah menaruhkan segala rasa sakit lu di orang lain yang baru atau di siapapun, di keluarga lu, di teman-teman lu, untuk mereka bisa ngebantu lu untuk sembuh. Enggak, lu punya hak atas diri lu sendiri, lu punya kuasa atas diri lu sendiri, dan lu yang tahu porsi diri lu sendiri itu sejauh mana, lu yang tahu harga diri lu sejauh mana. Harga diri nggak ada nominalnya, harga diri yang punya nominalnya adalah kamu dengan dirimu sendiri. Udah. Setuju. Tapi ATKKM pernah nggak sih ada, kan ini horor, tiba-tiba balik ke movie patah ya, maaf ya. Emang kita tidak ada bridging di sini. Kalau di ATKKM lu pernah ngalamin kayak kisah-kisah horor yang terjadi di lokasi syuting nggak sih? Kalau aku pribadi, syuting horor ada soalnya. Oh iya? Ada gue. Gue kemarin syuting Si Manis Jembatan Ancol 2 kan, sama Bang Anggi Umbara juga. Iya. Horor. Ada. Horor. Horor apanya? Ada kejadian horor, tapi itu nggak ke gue, ke orang. Ini untung juga nggak ke aku, tapi ini gara-gara keisengan aku sendiri sih. Anaknya ya kayak nyoba-nyoba aja. Aku ngelakuin penelusuran sama satu anak indigo, dan kayak dia yang bisa berkomunikasi sama satu teman aku, Elina. Kalau tahu Elina, ya. Nah, kita bertiga nih sok-sokan penelusuran di sawah, ladang sawah di malam hari, mau tengah malam. Iya banget nih. Iya kan? Udah malam. Kita kayak insidious dia ya. Iya kan? Terus tiba-tiba si yang anak indigo ini ngomong begini, mau nggak berkomunikasi? Ada yang mau berkomunikasi nih di sekitar sini, satu cewek. Wah.
Aku bilang boleh, tapi Lo bilang boleh dengan santai. Karena aku kayak pede boleh, kayak ditawarin seblak tau nggak lo boleh gitu. Kayak ya pede-pede aja dia nggak percaya. Iya, aku kayak di tengah-tengah lah. Aku berpikir beneran nggak sih dia akan bisa berkomunikasi. Nggak ada rasa Ada keponya juga. Dia bilang gini, tapi nggak bisa masuk ke Wilona karena Wilona orangnya terlalu cuek dan positive vibes. Jadi kayak mereka tuh nggak akan masuk ke orang yang pikirannya selalu keisi gitu loh. Nggak ada sisi-sisi aku bengongnya. Karena aku jarang bengong kan. Ada aja hal yang aku lakuin gitu. Nah, terus dia bilang, tapi bisa nih masuk ke Elina. Elina jadi tumbal. Dia lagi bengong. Karena katanya ini orang agak-agak sensitif. Aku bilang, oh gimana El mau? Yaudah kita coba dong. Kita sama-sama kayak yaudah coba-coba. Nggak pakai hitungan detik, tiba-tiba temen aku melotot. Terus tiba-tiba dia punya urat-urat matanya itu keluar semua. Si Elina nangis. Tapi ngadep depan sambil duduk, tapi begini doang. Dia ngomong nggak? Enggak, keluar suara nangis. Terus aku manggil Elina. Dia nggak nengok aku, kayak dia udah nggak tahu tuh nama dia. Iya. Terus tiba-tiba berapa detik kemudian dia ngomong bahasa Sunda. Wah. Oh kalau gue ladenin. Terus aku bilang dong sama yang si Parma, ini Elina nggak dengar suara aku, dia nggak tahu, dia udah nggak sadar. Shh, diam, ini udah bukan dia. Oh oke, aku masih diem tuh ngeliatin. Tiba-tiba dia tuh yang kayak menceritakan tentang kisahnya dia. Ternyata dia pokoknya intinya pernah diperkosa, terus dibuang mayatnya di ladang sawah ini waktu dulu, zaman dulu. Karena kan mereka ini penunggu yang kita nggak pernah tahu umurnya udah berapa lama kan. Dan sebelum dia mati tuh dia dihancurin mukanya pakai cangkul. Makanya dia ngomong tuh agak nggak jelas. Terus dia nengok pelan-pelan ke arah si paranormal, kan paranormalnya cowok. Mau diserang gitu sama dia, kayak mau disilat gitu. Terus kita kayak masih di sana. Aku masih di sana, itu kan temen aku, masa aku tinggalin. Aku masih yang kayak diam. Kak, ini kenapa kak bisa dibalikin nggak? Temen aku balikin. Akhirnya iya bentar, tunggu bentar ya. Dibalikin, abis itu aku nanya, dia langsung sadar, tapi dia yang kayak capek banget. Sampai, dia sempat mau nyekek diri dia sendiri. Jadi habis sebelum yang dia mau nyerang cowok itu, dia sempat yang kayak begini diri sendiri, abis itu kayak nggak bisa dilepas, kenceng banget sampai ininya merah semuanya. Anjir. Terus aku panik dong, karena aku takut anak orang, maksudnya bilang ke orang tua, halo gue pengen bikin konten sama Wilona, tiba-tiba mati kan, gak lucu kan. Terus udah gitu, aku bilang kak tolong. Pas mau dikeluarin tuh dia sempat kayak mau ngelawan gitu, akhirnya berhasil dikeluarin. Aku nanya kayak, El, kamu denger nggak suara aku? Aku kayak denger Will, tapi badan aku tuh kayak nggak di tempatnya. Kayak dia ngelihat badan dia, tapi dimasukin orang lain. Jadi kayak insidious, kayak astral projection tuh ternyata bener. Kayak orang-orang yang bisa kasih badannya orang lain yang nempatin dan dia ngeliat gitu orang itu ada di situ. Jadi ATKKM 2 ini desa bunuh diri ini beneran di desa beneran di ladang sawah yang tempat orang pernah bunuh diri dibunuh di situ. Habis kejadian itu ya Fir, kan aku kan nggak pernah tahu bentuk hantunya seperti apa kan, namanya kita pemain kan kita taunya pas udah ketemu di set kan. Aku ketemu di set hantunya persis seperti gambaran yang tadi paranormal itu ceritain orang ini matinya gimana. Deng. Terus aku ngomong ke orang make up-nya, Kak, emangnya kakak tahu dari mana mau make up kayak gini? Enggak, aku cuma dikasih briefing aja, pokoknya cewek mukanya hancur gini. Tapi itu persis banget kayak yang digambarin. Paranormalnya bahkan nggak tahu, orang dia baru banget datang, kita semua nggak ada yang ngeliat hantunya di makeover, mereka udah take duluan hantu itu. Jadi pas aku nyampe ke set, aku baru tahu entah bentuk hantunya persis seperti yang. Berapa lama syuting situ, Win? Lumayan lama sih. Lumayan lama. Ya. Anjir, penasaran sih. Lagi. Pas banget. Gue abis itu syuting sketsa, ketawa-ketawa gue mau udah. Jadi abis itu kan kita kayak nanya sama orang-orang penduduk setempat di desa Remetuk ini kan. Kita nanya-nanya kayak pernah ada pengalaman apa nggak sih, pernah ada kejadian apa. Ternyata banyak banget penduduk-penduduk desa yang menceritakan tentang dia pernah ngeliat ada orang kayak gini, pernah ada yang kayak malam-malam bisa sampai motornya masuk ke sawah gara-gara ngeliat ada cewek di tengah jalan. Karena emang ternyata tuh gelap banget. Jadi tuh si ladang sawah ini di antara gunung dan gunung, jadi di lembah. Jadi kebayangkan lampunya jaraknya jauh banget. Tapi gue ngeliat trailernya juga serem banget. Mungkin nanti bisa kita putar juga trailernya ATKKM di Halo Hati kalau misalnya teman-teman menonton atau nggak tahu, nanti kita tanya tim dulu. Kalau emang bisa di play nanti kita kasih tahu. Atau kalau misalnya kalian mau lihat trailernya ada juga di Instagram ATKKM ya. Ada. Karena kemarin sempat masukin di TikTok terus tapi di take down 2 kali sama TikTok. Karena serem banget cuy, demi Allah serem banget. Gue udah nonton trailernya. Bener-bener di take down sampai aku punya akun sampai ada tulisan graphic warning. Sampai tanda merah terus kayak jangan lagi deh. Ini jajan ke band bentar lagi akunnya. Pemainnya siapa aja kalau boleh tahu? Ada aku, terus ada Acha Septriasa, ada Ratu Felisa, Julio Parengkuan, dan Yayang Cenur, Masya Arwan. Ada Masya Arwan juga di situ. Yeah. Mainnya bagus-bagus tuh. Ada Acha cuy. Ada Acha, ada Masya Arwan, mainnya bagus-bagus. Dan tanggal 14 September 2023.
ingkang jampangi lan paring pepadanging jiwa kawula ing pepeteng ratri ing weninging samudra. Luar biasa. Kita akan datang nanti di premiere juga. Film. Dan ATKKM seru banget. Sama-sama Sanggi lagi. Nat, thank you banget. dia sudah hadir. Sama-sama. Dari hati-hati. Salam buat nyokap ya. Iya, salam juga buat nyokap. Siap. Salam buat Keluarga. Keluarga kan. Biasa nyokap juga kan. Iya. Salam juga buat kakak lo. Thank you banget udah datang ke sini. Terima kasih sudah banyak berbagi cerita. Buat teman-teman Halo Besti, kalau kalian ngerasa episode ini kurang memuaskan, kalian pengen ngundang Natasha Wilona lagi ke sini, silakan tulis di kolom komen di bawah. Dan kalau kalian ngerasa relate banget sama obrolan kita atau kalian punya tanggapan lain, silakan tulis juga. Dan kalau kalian mau menggal episode kita, boleh banget silakan penggal aja, tapi jangan lupa dituliskan kredit title-nya di YouTube channelnya Blue Media agar teman-teman yang lain bisa nonton secara fullnya di sini. Dan thank you juga untuk Batavia yang udah ngasih kita minuman-minuman menyenangkan. Thank you banget, kita selalu happy dan semoga juga kita bisa bertemu di episode-episode berikutnya. Mantap. Nah gitu, sampai bertemu lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Mantap. Bye. Kan gitu kalau ngomong panjang lebar gitu ya. Oh udah hatam.